selaku anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Alimin Suprayitno, SHMSI selaku Kepala BPD Kabupaten Cilacap beserta pejabat struktural, yang terhormat Bapak Linggar Rahmadani selaku Kanit Regen Polresta Cilacap, dan yang terhormat Bapak Andi Cahaya SEMT dari Distrik Madya Cilacap, serta segenap tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini di wilayah paling barat Cilacap. Nggak paling ya, ini masih di barat saja, di Kecamatan Wanarja, Desa Madu. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan berbahagia selalu. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita hingga yaumul kiamat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini tentunya ini saya sangat senang sekali. Senang sekalinya kenapa? Ini saya banyak teman di wilayah barat. Biasanya itu saya sendirian. Bapak Ustaz izin tadi dari Binamu jam berapa? Jam 7. Berarti perjalanan hampir 2 jam ya Pak. Nah ini teman-teman saya yang lain juga dari UPPD Kabupaten Cilacap, langsung dari Cilacap. Itu yang biar teman-teman ini ngerasain gitu. Jadi izin Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu membuktikan bahwa kepada kita semua ini adalah wilayah Cilacap juga. Wilayah Cilacap juga yang terbentang dari timur dan sampai ke barat, yang luar biasa ada beberapa budaya yang berbeda di sini. Di sini terutama sudah memiliki budaya Sunda. Tapi itulah Cilacap. Jadi mohon izin Pak Mustoli, ini masih wilayah kita. Mari kita bangun wilayah itu juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melakukan ini semua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada dari sedikit tutur kata ataupun penyajian dan penyambutan Bapak Ibu sekalian di Wanarja ini. Pada kesempatan pada pagi hari ini yang luar biasa ini, ingin saya sedikit ceritakan kenapa sih harus ada sosialisasi di wilayah barat ini. Barat itu banyak mobil-mobil luar plat, bisa Z, bisa D. Kalau nggak percaya silakan jenengan ke parkiran sekarang, pasti bermacam-macam. Itu pasti saya jamin itu karena apa Bapak? Jadi itu karena kita sangat berbatasan dengan kabupaten lain, dengan provinsi lain Jawa Barat, terutamanya dengan Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran. Jadi banyak dari beberapa warga masyarakat di wilayah sini masih menggunakan plat nomor lain selain KAR Cilacap ataupun plat Jawa Tengah. Selain itu, mohon izin, dengan banyaknya dan luasnya bentang alam di wilayah sini, di wilayah Cilacap bagian barat, yang terutamanya nanti hanya dilakukan pelayanan oleh Samsat Pembantu Madinah. Samsat Pembantu Madinah membawahi 10 kecamatan dari Harangkucung hingga Sidoarjo, dari Madinah hingga Patuh. Itu sangat besar. Dan tentunya dengan jarak yang sangat luas itu, walaupun kami sudah memberikan semaksimal mungkin pelayanan hingga titik-titik itu pasti merasa kurang yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga nantinya akan memunculkan denda-denda pajak ataupun tunggakan pajak. Ini juga kenapa nih saya membawa kok ada Pak Kabid Permandes ini, Pak Andi minta bawa kenapa? Bapak Ibu sekalian, jadi Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki suatu program unggulan, yaitu Samsat Budiman. Samsat Budiman di wilayah barat hanya baru 2 yang beroperasi, yaitu di Desa Bener
di Desa Pahonjean. Harapan kami dengan adanya Samsat Budiman di setiap BUMDes itu pelayanan itu cukup sampai dengan di desa saja untuk pajak tahunan. Jadi kita bisa sedikit merelaksasi jarak antara kabupaten, antara kecamatan ke Majenang. Karena saya yakin, saya itu pernah Pak dari Majenang ke Sidareja lewatnya Ciparit itu kemeringet juga Pak. Jalannya ini jauh ya ternyata ya. Jadi harapan kami dengan adanya sosialisasi ini bisa muncul BUMDes baru, terutama di wilayah selatan. Mungkin sudah ada beberapa yang mau mendaftar, Bapak mohon izin dari Desa Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, dan Desa Cimanggu. Mana ini Pak Lurahnya? Wah itu Pak Lurahnya itu yang cool banget. Ini yang luar biasa ini. Ngasih modal 20 juta, untungnya berapa Pak Lurah? Nah, itu salah satu contohnya. Jadi nanti mungkin di sini bisa dijelaskan oleh Pak Andi bagaimana sih BUMDes yang bisa ikut bekerja sama dengan kami. Itu untuk prolog yang pertama. Untuk prolog yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dengan melihat tingginya tunggakan di wilayah Cilacap Barat dan banyaknya plat lain yang belum sesuai dengan atas nama sendiri, Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 program unggulan pada tahun ini. Ini 3 program unggulan yang jarang-jarang dan tidak bisa dipastikan. Yang pertama, pembebasan sanksi dan denda. Pembebasan sanksi dan denda itu apa? Pembebasan sanksi dan denda itu Bapak Ibu, jika Anda membayar pajak itu sifatnya memaksa. Ketika sifatnya memaksa, maka akan muncul jatuh tempo. Jatuh tempo, dan jika melewati jatuh tempo, itu akan memunculkan denda yang besarannya setiap bulannya itu 2%, berlipat sampai dengan 48%, tergantung masa lamanya. Jadi dengan ada program unggulan ini, Bapak Ibu sekalian, jika panjenengan pajaknya itu telat sampai 5 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, dengan adanya program ini, maka denda jenengan dihapuskan. Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti hanya untuk membayar pokok pajaknya saja. Kalau jenengan punya mobil Xenia ataupun yang semacam itu bisa dendanya per bulannya sampai dengan 200.000, dikalikan saja, jenengan itu bisa hemat banyak, bisa untuk yang lain. Apalagi bulan Juni itu untuk sekolah. Anak itu jadi ngomong, Pak seragamnya belum gitu kan. Nah itu bisa buat ngirit, mumpung ada program ini. Program ini sampai kapan? Sampai besok aja, tanggal 21 Juni 2023. Itu mau diperpanjang nggak? Kita juga belum tahu. Makanya dengan ada program ini, yuk bareng-bareng bisa ke Samsat ataupun ke gerai BUMDes yang sudah ada, Desa Bener dan Desa Pahonjean. Itu yang sudah bekerja sama dengan kami. Yang kedua, program kedua, tadi Pak Lingga cerita, ini banyak sekali nih yang lain, plat nomor lain Pak ya, plat nomor lain daerah lain. Kita juga punya programnya bebas balik nama kedua. Apa itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? BPKB kedua itu adalah biaya yang dimunculkan ketika Anda akan melaksanakan perubahan nama ataupun perubahan pemilik. Jadi kalau Bapak sekarang punya motor bukan atas namanya sendiri, secara de facto itu milik jenengan. Tapi secara de jure-nya, secara hukumnya itu masih milik pemilik yang lama sesuai dengan STNK-nya. Itu memiliki efek domino. Efek dominonya untuk apa? Jika terjadi sesuatu,
Yang dikejar bukan sesuai faktanya, tapi sesuai dengan registrasinya. Itu yang dikejar sama Pak Lingga nanti. Ya, jadi kalau tadi Pak Lingga cerita, saya di jalan sambil motor-motor itu siap-siap jenengan itu yang sudah difoto-foto itu, walaupun jenengan merasa sudah jual, tapi tiba-tiba ada surat, monggo silakan hubungi Satpol PP. Dapat surat cinta dari Pak Lingga itu. Jadi itu salah satunya. Salah duanya jika Anda nanti di jalan raya 69 ada kecelakaan jalan raya atau apa, nanti yang dikejar itu yang nanti jadi masalahnya. Pak Widi itu sahabat saya dari Jasara Harja Kabupaten Cilacap nanti, tapi dengan catatan harus bayar pajak atau tidak Pak Widi? Oh, wajib. Jadi kalau jenengan nggak bayar pajak, itu klaim asuransinya berlaku tidak Pak Widi? Tidak. Nah itu ditekankan ya, saya tekankan ya, jika jenengan nggak bayar pajak, jenengan ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan, itu tidak mendapat asuransi. Itulah kuncinya pajak salah satunya. Dengan adanya program ini kita harapkan BPNKB kedua kita hapuskan. Bu, itu BPNKB kedua apa untungnya Pak, Bu? BPNKB kedua itu nilainya 1% dari nilai jual kendaraan bermotor panjenengan. NJKB-nya itu katakanlah jenengan punya kendaraan NJKB-nya 250. Toli orangnya keren. Membeli kecap di Padang Jaya. Ayo beli pada membayar pajak kendaraan untuk Cilacap yang lebih bercahaya. Baik, akhir kalam dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan secara resmi menyatakan dibuka. Akhir kali, beliau saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.